Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang CBC di rumah pemirsa Pal TV. Hari ini program Halo Palembang tentunya hadir lagi untuk menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Di tanggal 6 November 2024 tentunya berewangan dengan aku Bang Cek Midun dan aku Vili. Jadi kita berdua senang sekali bisa menyambut pemirsa lagi yang ada di rumah, hadir lagi di depan layar kaca Anda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda setiap harinya. Betul. Dan pagi hari ini tentunya kita nyapa juga Cek Vili untuk pemirsa yang sudah baru memulai aktivitasnya, mungkin baru sudah selesai gawean di rumah ya. Betul. Terus lanjut lagi untuk gawean di aktivitas di luar, mungkin ada yang baru OTW ke kantor atau juga baru selesai ini mengantar anaknya ke sekolah. Betul, walaupun mungkin belum bisa standby di depan layar kaca, tapi kalau Halo Palembang ini bisa selalu ditonton lewat live streaming YouTube. Betul. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menyerap informasi-informasi yang ada gitu ya. Ya, dan di tanggal 6 November 2024 hari ini di hari Rabu, kita bakal ngebahas sesuai dengan tema kita yaitu pesona budaya Sumatera Selatan, menjaga tradisi, mengukir identitas. Nah, sudah hadir juga ini narasumber yang luar biasa di Studio Halo Palembang. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Kristanto Januardi SSMM selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Kalau bisa hadir di studio pasti sehat. Betul sekali. Yang paling penting Pak ini adalah sehat hati dan sehat raganya ya Pak ya. Kalau sehat hati pasti jiwa akan bahagia juga Betul. gitu ya. Betul. Nah pemirsa yang di rumah kita bakal ngobrol ini terkait dengan pesona budaya Sumatera Selatan. Karena kita tahu banyak ini pesona Sumatera Selatan yang bisa menjadikan daya tarik ya. Betul. Untuk wisatawan lokal maupun mancanegara untuk hadir di Sumatera Selatan. Nah, ini kita bakal ngomong Pak terkait dengan tema kita, tapi sebelum itu mungkin pengen lebih dekat pemirsa yang di rumah terkait dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan dan juga Pak Kristanto sendiri. Boleh memperkenalkan diri, silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Kristanto Januardi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Provinsi Sumatera Selatan. Kami adalah unit pelaksana teknis dari dulu Direktorat Jenderal Kebudayaan, sekarang sedang dirombak nih, sekarang di bawah Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, jadi ini Bapak hadir untuk bercerita terkait dengan budaya Sumatera Selatan begitu ya Pak, dan memang ini adalah naungan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan khususnya. Nah kalau mungkin pemirsa pengen lebih dekat Pak, sebenarnya tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah ini apa sih Pak? Intinya paling utama tuh melakukan pelestarian kebudayaan. Yang diemban oleh kami itu ada dua sebetulnya. Objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Objek pemajuan kebudayaan itu antara lain ada manuskrip, ada ristus, ada permainan tradisional, olahraga tradisional, ilmu pengetahuan tradisional. Jadi banyak hal yang tetap menyangkut kebudayaan. Jadi memang ini salah satu apa ya Pak, mungkin wadah untuk pelestariannya tadi dan menjaga agar ini tetap menjadi aset begitu ya Pak? Iya betul. Tugas kita tuh pelestarian tuh 4 hal sebenarnya, yaitu melakukan upaya pelindungannya, pengembangannya, pemanfaatan, dan tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan. Oke, jadi itu tadi sudah lengkap diwadahi dalam Balai Pelestarian Kebudayaan, Cek Vili. Oke, kalau mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen lebih akrab dan pengen lebih tahu lagi nih mengenai Bapak Kristanto selaku Kepala Balai Pelestarian. Nah, kalau boleh tahu memang Bapak asli putra daerah atau bukan ini Pak? Karena kalau dari logatnya ini sepertinya bukan orang Sumsel ya? Iya. Iya. Kalau saya kebetulan lahir besar di Jakarta. Oke. Kalau orang tua dari Jawa Tengah. Tapi saya nggak pernah tinggal di Jawa Tengah, saya lahir besar di Jakarta. Tapi saya sudah 25 tahun itu dulu berdomisili di Jambi. Oke. Nah, tugasnya pertama di Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ngurus Candi Muara Jambi itu antara lain. Selain wilayahnya itu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung. Tapi tahun 2022 saya ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk membuka kantor di Sumatera Selatan ini. Tepatnya kantor kami di Ogan Ilir ya, bukan berkedudukan di Palembang. Nanti ke depannya kira-kira bakal ada rencana untuk dipindahkan kantornya ke Palembang Bapak atau seperti apa? Insya Allah kami akan
cari kantor di ke Kota Palembang karena kan tugas kami seluruh wilayah Sumatera Selatan. Wilayah ini. Sumatera Selatan. Jadi tepatnya bertempat di ibu kota provinsinya lah. Iya, lebih baik di ibu kota biar masyarakat itu bisa lebih mengenal, dan kalau misalnya ada pengaduan-pengaduan mungkin aksesnya lebih mudah ya Pak ya. Lebih mudah. Betul. Nah kalau untuk potensi kebudayaan sendiri nih Pak, yang Bapak lihat di Sumatera Selatan ini, atau khususnya mungkin di kabupaten-kabupaten, kira-kira potensi kebudayaan yang mungkin lebih bisa diangkat itu di daerah mana, atau mungkin jenis apa gitu Pak? Hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan ini punya potensi besar di bidang kebudayaan. Sampai saat ini nih sudah 50 warisan budaya tak benda ya. Tak benda tuh ya tadi yang macam-macam itu, ada ritus, ada manuskrip, ada termasuk kuliner tradisional, termasuk juga itu sudah 50 warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek waktu itu. Kalau untuk cagar budayanya sudah ada satu yang masuk peringkat nasional, yaitu cagar budaya yang di Gua Harimau. Gua Harimau Ogan Komering Ulu. Nah, di sana bahkan pemerintah sudah membangunkan sebuah gedung museum yang cukup besar di sana. Kalau kemudian yang masuk kategori peringkat provinsi sudah lama ya sebetulnya, itu Candi Bumi Ayu. Yang cukup luas di Pali, Kabupaten Pali. Ya. Dan lain-lain yang pasti Bapak Ibu semua tahu, megalitik Lahat yang sangat terkenal. Banyak sekali sepanjang dari Lahat, Pagaralam, Patlawang dan sebagainya itu tersebar luas. Tinggalan masa prasejarah. Baik. Nah Pak, kalau kita mendengar kata melestarikan ini kan singkat, padat, tapi susah dijalankan Pak, begitu. Untuk generasi muda apalagi, karena kan kita lihat mungkin kepedulian terhadap budaya juga agak sedikit longsor dari zaman dulu nih Pak. Sebetulnya melestarikan ini dalam hal kecil itu seperti apa sih Pak yang harus kita lakukan? Ya. Tadi sebetulnya pelestarian kebudayaan itu memang tidak melulu menjadi tugas pemerintah. Iya, betul. Masyarakat kan sebetulnya pemilik asli kebudayaan itu ada di masyarakat. Kalau kita nengok ada seni-seni tradisional itu, yang punya masyarakat lah, yang punya tari-tarian tradisional, tadi kuliner tradisional, permainan-permainan tradisional, termasuk olahraga, yang punya masyarakat. Maka jika masyarakat itu, pasti masyarakat punya kepentingan ya terhadap pelestarian kebudayaan tadi ya. Mereka lah yang melakukan upaya-upaya untuk terus memainkan semua peran tersebut. Tadi kan tugas pemerintah di pembinaan ya, membina bahwa kegiatan-kegiatan kebudayaan masih tetap dijalankan oleh masyarakat. Jadi tetap balik ke masyarakat ya Pak? Iya, pemilik kebudayaannya. Betul, kayak permainan gitu-gitu ya Pak, budayanya lah Pak. Lalu beberapa makanan juga tadi yang Bapak bilang yang memang susah, jarang ditemui juga sekarang ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di tahun 2024 ini Pak ya, kita memang tidak menutup kemungkinan bahwasannya dunia teknologi ini wah semakin luar biasa canggih ya Pak, apalagi kalau untuk globalisasi. Nah, jadi kalau untuk yang menjadi tingkat kesulitan dari generasi Z zaman sekarang ini Pak, mungkin memang agak lebih susah untuk memfilter budaya asing ya Pak ya. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumsel, kira-kira hal kecil apa gitu Pak yang harus dilakukan untuk anak muda zaman sekarang? Hal kecil aja dulu gitu Pak. Ya, sebetulnya harus diakui malah generasi sekarang itu tuh malah lebih kreatif. Kita sudah nengok hasil karya mereka entah di YouTube, di mana lah, di media-media sosial, karya-karya mereka memainkan gitu dengan cara baru tuh. Beberapa hal tentang kebudayaan. Artinya ide-ide kreatif dari anak-anak muda sekarang memang diperlukan untuk mengemas kebudayaan yang masa lalu, kebudayaan tradisi, menjadi tampil lebih modern dan enak ditonton oleh generasinya gitu. Dengan AI dan sebagainya kan bisa dikemas bagus itu semua. Butuh kreativitas memang. Ya. Dan memang ini bisa menjadi sebuah mungkin terobosan baru juga ya Pak, bahwa budaya bisa diperkenalkan melalui teknologi begitu. Benar, apalagi media sosial gitu ya dunia. Kalau kita bicara tentang memperkenalkan, lalu juga tadi Bapak sudah bilang bahwa tugasnya adalah mungkin pembinaan gitu ya Pak. Program-program apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, atau justru ada agenda ke depannya yang akan lebih mempromosikan budaya yang ada di Sumatera Selatan Pak? Ya. Dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 punya program-program untuk memperkenalkan lebih luas tentang
fungsi dari melestarikan kebudayaan. Kita punya program, ada pameran. Setiap tahun kita melakukan pameran tentang objek pemajuan kebudayaan. Beberapa waktu lalu kita menampilkan tentang kuliner tradisional Sumatera Selatan. Kemudian kita juga menampilkan seni-seni tradisional. Ada Dulmuluk kita tampilkan, tari-tarian tradisional kita tampilkan. Kita juga pernah menampilkan permainan tradisional waktu itu di Banyuasin untuk anak-anak sekolah. Mereka bergembira memainkan permainan tradisional. Ternyata daripada mereka main HP, main permainan tradisional tuh bergerak mereka tuh. Betul. Artinya kegiatan fisiknya terjadi gitu, lebih sehat sebetulnya. Dan kita juga punya program untuk cagar budaya. Itu kita punya program, ada kegiatan pemugaran, ada kegiatan zonasi. Jadi suatu cagar budaya itu harus dilindungi dengan 3 zona gitu. Zona inti, zona penyangga, zona pengembangan. Dan beberapa program kalau yang rutin juga dilaksanakan, kita juga mengajak stakeholder di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini. Setiap tahun kita mengadakan rapat koordinasi dengan dinas di kabupaten kota. Kita juga ikut mengawal PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi kebudayaan itu di dinas kabupaten kota itu dimulai dengan mengumpulkan mereka punya apa di daerah itu. Dari mereka sudah tahu punya apa, termasuk jenisnya, termasuk pelaku-pelaku budayanya, sarana budayanya, mereka punya rencana apa ke depannya dari kabupaten kota itu. Artinya kebudayaan ini dikonsep pembangunannya berjenjang dan bertahap, punya tujuan nanti. Jadi dari semua program-program kerja ini rutin dilakukan di Sumsel, keliling atau di satu spot biasanya Pak dilakukan? Kalau kekhususan kan misalnya cagar budaya kan, cagar budaya kan memang tempatnya di situlah, misalnya di Candi Bumi Ayu. Maka kita punya program-program di Candi Bumi Ayu itu. Kita sudah membangun gedung koleksi yang lumayan megah lah di sana. Kita melakukan upaya pelindungan kawasan. Kemudian kalau di Megalitik Lahat juga kita melakukan upaya-upaya pelindungan terhadap cagar budayanya. Tapi kalau objek pemajuan kebudayaan yang tadi seni tradisional dan sebagainya itu, kita kemarin punya kegiatan yang lumayan ramai juga. Kita menggelar film dokumenter tentang seni tradisi Sumatera Selatan itu. Dan mengajak teman-teman di komunitas terutama dan beberapa mahasiswa, kemudian pemerintah daerah untuk hadir di acara pertunjukan film dokumenter itu. Di situ menampilkan bahwa kita punya tanggung jawab loh terhadap seni tradisional yang ada di Sumatera Selatan ini untuk tetap eksis di sini. Mereka kemarin digambarkan tuh dari hasil wawancara dengan para pelaku-pelaku seninya. Ada yang nasibnya tidak begitu beruntung, misalnya jarang ditangkap masyarakat. 2 bulan sekali aja belum tentu gitu. Kan miris ya nasib mereka itu. Maksudnya kadang mereka hidup dari kegiatan berkesenian. Kita diharapkan bisa pemerintah bersama masyarakat untuk terus meyakinkan bahwa seni-seni tradisi ini bisa terus hidup dan berkembang di Sumatera Selatan ini. Tapi kita juga menyaksikan dalam penayangan dokumenter tersebut bahwa ada loh seni-seni tradisi di Sumatera Selatan ini yang masih bertahan diminati masyarakat hingga kini. Misalnya contoh senjang. Senjang tuh tiap minggu lah dia tampil di acara hajatan warga. Artinya si seniman senjang ini kan masih cukup makmur lah. Bisa hidup ya Pak? Bisa hidup dia. Iya, betul. Jadi memang programnya adalah keliling di mana budaya itu ada begitu ya Pak. Jadi kayak di Candi Ayu itu di Pali, lalu mungkin keliling lagi di beberapa budaya-budaya yang ada begitu ya Pak. Baik. Ini menarik nih. Oke, betul sekali. Jadi memang pada intinya walaupun pemerintah sudah sekuat tenaga berusaha untuk melestarikan, harus dari masyarakatnya juga yang mempunyai kesadaran penuh ya Pak ya. Betul sekali. Nah kalau untuk tadi kan sudah Bapak sebutkan bahwasannya tadi ada pameran ya Pak ya, ada juga tadi pelestarian adat dan tradisi. Nah kalau untuk pameran sendiri Pak, itu memang melibatkan UMKM sekitar atau seperti apa Pak? Iya,
Tergantung tema pamerannya. Kebetulan yang waktu kemarin kuliner tuh kami mengajak UMKM sekitar. Bahkan kuliner pun juga ikut dipamerkan ya Pak ya? Ya kebetulan kan salah satu warisan budaya tak benda asal Sumatera Selatan kuliner ini juga kan gitu kuliner. Ada Iya, empek-empek, pempek apalagi ya Pak ya, mendunia. Oke. ada pindang, ada burgo. Itu kan sebetulnya karya masyarakat Sumsel masa lalu yang hingga saat ini masih eksis di masyarakat, masih digemari itu. Jadi kalau kita mampir ke Palembang pasti nanya makan apa kita di sini? Benar. Langsung pempek, oleh-olehnya pempek. Makan apa? Makan pindang. Benar. Kalau ketemu orang yang belum dikenal di bandara pun, kalau misalnya tujuannya sama mau ke Palembang, pasti udah nanya Pak, pempek di mana yang enak? Betul. Oke. Baik. Nah pemirsa di rumah, kita bakal ngobrol lagi tentunya masih 2 segmen bersama dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Kita jeda dulu, setelah pariwara yang berikut ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan masih tentunya bersama dengan Bapak Kristanto Januardi SSMM selaku Kepala Balai Pelestarian Budaya Wilayah 6 Sumatera Selatan. Bahwa di segmen 1 tadi kita sudah sedikit banyak mengenal terkait dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 di Sumatera Selatan, dan ternyata ini home base-nya ada di Ogan Ilir ya. Dan juga kita tadi sudah sedikit dijelaskan terkait ada warisan tak benda, lalu juga warisan benda dan juga beberapa kesenian yang khususnya ada di Sumatera Selatan. Nah, kita kembali lagi dengan Pak Kristanto, Pak. Terkait dengan kesenian mungkin yang akan difokuskan untuk dilestarikan yang sekarang sudah jarang terlihat begitu, Pak, di masyarakat, apa, Pak, menjadi fokusnya? Iya, kebetulan kalau di Sumatera Selatan ini kan banyak ya. Ya. Yang terutama kami fokus antara lain ke yang sudah masuk warisan budaya tak benda. Betul. Yang sudah ditetapkan itu. Apa itu, Pak? Itu kemarin kita tampilkan antara lain ya di situ ada senjang, ada jidur, ada tari-tari, beberapa tari-tarian ya, ada tari erai-erai. Kemarin yang baru saja ini ditetapkan adalah tari stabe dari Musi Banyu Asin tuh. Dan masih banyak lagi, ada penguton dan sebagainya. Itu nanti fokus kita yang sudah ditetapkan secara nasional. Oh, jadi ini justru sudah ditetapkan secara nasional ya, Pak ya? Sudah yang sebagai itu. warisan tak benda. Nah, tapi yang belum ditetapkan juga kita usahakan juga bisa nantinya bisa ditetapkan. Oke. Ini sendiri ada syaratnya nggak sih, Pak, dari suatu kesenian atau kebudayaan bisa ditetapkan sebagai warisan dan juga tadi secara nasional? Ya, kalau kita mengacu kepada yang telah disampaikan tim ahli warisan budaya tak benda nasional itu antara lain jenis seni ini sudah lama, memang tari tradisi yang sudah lama ada di sini. Kalau secara angka tim ahli itu menyebutkan sudah eksis 50 tahun lah. Oh, minimal syaratnya seperti itu ya Pak? Ada di sini. Nah, artinya itu kan sudah sebuah kebudayaan yang sudah lama ya. Artinya lahir dan besarnya si kebudayaan itu memang eksis di Sumatera Selatan. Seperti contoh wayang Palembang tuh. Wayang Palembang tuh dari zaman Kesultanan Palembang Darussalam sudah lahir di sana. Nah, dulunya marak ditanggap masyarakat, tapi saat ini kan nasibnya betul. Mungkin dengar pun sekarang udah jarang orang dengar bahwa Sumatera Selatan tuh punya wayang gitu. Yang membedakan antara provinsi ini dengan tempat-tempat lain di Sumatera. Ya, khususnya di Jawa kalau wayang ya, Pak. Paling banyak di Jawa. Terkenalnya di Jawa begitu ya, Pak. Tapi ternyata Palembang punya wayang. Iya. Nah, sekarang kan masyarakat udah jarang yang mengenal itu semua. Artinya dia dalam keadaan kritis kan sebetulnya. Nah, tugas kita juga sama-sama nanti supaya menjaga eksistensi keberadaan wayang Palembang itu. Kira-kira nanti ke depan akan mengajak komunitas lokal nggak Pak untuk melestarikan itu? Atau sudah terpikir dari sekarang? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa seni budaya itu kan milik masyarakat. Betul. Dia ada di masyarakat, bukan pemerintah yang punya. Oke. Memang harus Pasti dari harus masyarakatnya ngajak. juga ya Pak ya? Betul. Nah, Pak, kalau kita lihat kan di era sekarang ini mungkin melestarikan budaya, lalu juga mungkin mainan-mainan tradisional, ini kan agak sedikit mungkin
kurang relevan dengan anak-anak Gen Z dan juga orang-orang dengan modernisasi. Ini seperti apa Pak? Menjadi tantangan kah atau menjadi justru ini sebetulnya memang kita harus ikuti gitu. Iya. Seperti apa Pak? Pastilah menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja bersama komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Mereka yang banyak sebetulnya tampil di depan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Oh ya, kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan, sekarang nanti udah jadi Kementerian Kebudayaan ya. Ya. Itu punya program namanya Dana Abadi Kebudayaan. Apa itu Pak? Dana Abadi Kebudayaan. Ya. Dana Abadi Kebudayaan itu dana Indonesiana yang tersangkut dengan LPDP Kementerian Keuangan. Itu dana abadi kebudayaan dari dulu Direktorat Jenderal Kebudayaan itu bisa diakses oleh masyarakat semua untuk bisa mendapatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan pada umumnya. Karena tadi kita yakini bahwa pemilik kebudayaan itu masyarakat, maka masyarakatlah yang menggerakkan kebudayaan. Ini ada kesempatan Direktorat Jenderal Kebudayaan punya dana abadi kebudayaan yang bisa diakses oleh masyarakat dalam kegiatan berkebudayaan. Setiap tahun ada dibuka kegiatan dana abadi kebudayaan itu. Masyarakat tinggal lihat linknya di websitenya, kapan dibangun, yang segmen ini dibuka kapan, segmen ini dibuka kapan. Itu ada macam-macam, ada segmen pagelaran, ada segmen kajian, ada segmen beasiswa pun ada. Kalau orang misalnya ada mau kuliah di institut seni, itu silakan diakses tuh. Yang mau melakukan kajian seni kuntau misalnya, itu silakan diakses. Dana abadi kebudayaan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan di bidang kebudayaan. Oh, jadi kalau misalnya dia punya ketertarikan di bidang beasiswa, tadi Bapak bilang dia mau menekuni ilmu begitu, bisa diakses ke situ ya Pak ya? Iya. Atau mungkin dia punya pagelaran satu ide gitu ya Pak, seni, dan itu dibiayai dari pemerintah? Dibiayai dari pemerintah. Tapi ini sifatnya stimulan ya. Artinya bukan setiap tahun untuk dia saja. Nanti ada gilirannya yang lain gitu, di tempat lain silakan. Itu ada batasannya, misalnya tidak boleh setelah mendapatkan 2 tahun kemudian nggak bisa mendapatkan, nanti tahun ketiga baru boleh mendapatkan lagi. Kalau syarat terperinci sudah dipegang Pak sama Bapak atau sudah tinggal lihat di websitenya. Yang paling ini diprioritaskan itu adalah seni-seni yang terancam kritis. Seperti tadi kategorinya wayang Palembang itu kritis. Dia sebetulnya prioritas itu. Oh, jadi justru semakin mungkin tidak dikenalnya kesenian ini atau kebudayaan ini, itu justru peluangnya makin besar gitu ya Pak? Iya. Baik. Kalau Del Muluk itu termasuk yang termasuk kritis sebetulnya. Kritis juga ya Pak? Iya. Iya. Tapi kemarin kalau dari Sumatera Selatan sempat ada juga diangkat kemarin film ya Pak? diangkat lagi film ya Pak Iya, ya. betul. Dengan mengangkat artis-artis nasional dan juga kemarin melibatkan PJ Gubernur Sumatera Selatan ya Bapak Fatoni. Nah itu kan ternyata para seniman Sumsel punya cara, punya inovasi untuk kembali menggiatkan tadi seni tradisional dengan cara yang modern, yaitu membuat film. Film tentang Dul Muluk dan Dul Malik. Betul. Dan juga melibatkan pemerintahan juga ya kemarin Pak ya. Iya. Nah kalau kita ngomongin seni kan memang ini banyak Pak, dan juga nanti tadi Bapak sudah mention di awal bahwa ada juga kuliner. Nah kuliner yang mungkin hampir tidak dikenali sama masyarakat di zaman sekarang, apa sih Pak yang zaman dulu ada tapi zaman sekarang kayaknya agak susah nih nyarinya gitu loh. Iya, banyak juga memang seni kuliner tradisional yang sudah jarang ditemui ya. Tapi bukan berarti nggak ada yang buat, masih ada yang buat. Masih ada, tapi mungkin yang agak ke dalam ya Pak. Yang buat kumpulan resepnya pun ada, kemarin ada teman-teman tuh yang membuatkan itu. Ada yang masih bisa, tapi hendaknya sih juga dilakukan upaya untuk terus memperkenalkan kembali kuliner tradisional. Kuliner tradisional ini menggiatkan perekonomian rakyat loh. Betul. Kan banyak yang hidup dari kegiatan kuliner ini. Betul, termasuk UMKM ya Pak. UMKM. Lalu juga lapangan pekerjaan juga hidup. Kalau misalnya ada beberapa tradisional kan, seperti kita lihat di
Pasar 26 itu kan satu lorong pempek semua tuh Pak. Dan itu iya. kan menyerap beberapa tenaga kerja juga kan, yang memang akhirnya bisa bekerja juga. Bahkan punya istilah kampung pempek. Kampung pempek, betul Pak. Memang meningkatkan pemasukan juga ya Betul. UMKM gitu Pak. Nah, tapi memang Pak, kalau untuk sekarang ini PR-nya, orang-orang apalagi kalau turis-turis itu kan pasti taunya dengan kalau Palembang pempek. Padahal banyak sekali kuliner-kuliner yang sampai sekarang tuh masih orang bingung gitu Pak, kayak contohnya goma, itu tolo ukan. Nah, sampai sekarang pun juga itu masih menjadi PR gitu Pak. Gimana caranya Pak ya kalau untuk sekarang biar kita bisa melestarikan itu lagi gitu Pak? Oh, iya. Tentu harus sering diadakan kegiatannya. Tentu bisa menghadirkan koki-koki yang ini sekarang istilah chef ya. Chef, betul. Saya pernah loh menghadiri kegiatan itu yang dikemas oleh chef dari hotel-hotel tuh. Tapi yang ditampilkan kuliner tradisional. Nah, kalau cara chef sekarang kan agak nyentrik-nyentrik juga ya. Kayak Chef Juna gitu. Betul, betul. Ya, maksudnya dia menjadi ini juga idola di masyarakat juga. Kalau chefnya saja jadi idola, yang dihadirkan ditampilkan juga pasti menarik minat masyarakat. Oke, salah satu hal untuk menarik minat masyarakat ya Pak ya, untuk melestarikan itu lagi. Tapi memang program ini sudah pernah dilakukan juga sebelumnya Pak ya, untuk melestarikan makanan-makanan yang mungkin anak-anak yang milenial pun bahkan ada yang belum tahu, apalagi Gen Z gitu ya. Iya. Kemarin di Opi Mall tahun Sudah? lalu tuh sudah. Oke. Kuliner tradisional semua kita tampilkan, baik dalam bentuk seperti marketnya gitu, itu tampilkan. Tapi yang masyarakat icip-icip juga bisa ada kita tampilkan. Oh, oke. Jadi memang ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin begitu ya Pak, tapi kan balik lagi ke masyarakatnya yang akan menerima. Nah, sejauh ini Pak, respon ketika ada sosialisasi atau ada acara yang berhubungan dengan budaya, warisan, kuliner, seperti apa respon masyarakat Pak? Ya, alhamdulillah sih sejauh ini sangat antusias lah masyarakat. Ya. Karena kita juga berusaha menampilkan itu semua dalam banyak platform sebetulnya. Betul. Apalagi kalau gratis ya Pak. Yang tadi Misalnya, lapar jadi langsung kenyang. Iya, pameran pempek gitu ya, tapi gratis gitu. Iya, Oh, itu duluan sekali Pak Olong Ada Palembang. kemarin termasuk gerobaknya kita tampilkan, sepedanya tuh. Oh iya, pernah Pak ya? Maka dari itu Pak Kadis waktu itu mengungkapkan ungkapan tradisi yang sering lama lah oleh biasanya siswa, ambil tigong aku duo. Iya, Itu betul. midun Bapak. Iya. Iya, betul. Jadi memang kalau melestarikan ini ya susah-susah gampang ya Pak. Apalagi kan selaku balai pasti kan pengawasannya juga cukup ini apa ya, mungkin masif juga. Nah, terkait dengan efisiensi Pak, dengan program-program yang sudah dilakukan, ini ada tolak ukurnya kah untuk ini programnya berhasil nih ke masyarakat, atau ini justru belum berhasil? Harus gitu, Pak? direvisi Ya. lagi gitu ke Ya. depan. Kita melakukan juga survei-survei tentang apa ini diterimanya di masyarakat itu seperti apa. Kebetulan dari kami kemarin tergabung di Kemendikbudristek ya. Itu juga melakukan survei-survei terhadap keberhasilan sebuah kegiatan itu. Nanti respon dari masyarakat itu seperti apa gitu. Selain survei-survei, juga kita melakukan upaya untuk bisa mewawancarai langsung lah masyarakat itu. Selain yang survei yang tadi lewat medsos ya, itu ada pembicaraan langsung dengan masyarakat, gimana respon mereka terhadap kegiatan-kegiatan ini. Kadang kita juga menampilkan bukan cuma kami yang tampil, tapi memang orang yang profesional, misalnya Bujang Gadis gitu. Bujang Gadis yang langsung menjadi pemandu dari pameran itu. Jadi kan ada keberminatan khusus ya. Ya. Mungkin rata-rata apa sih Pak yang kayak misalnya bikin masyarakat tuh males kayak gitu melestarikan budaya gitu-gitu kan? Apalagi anak-anak muda tuh apa sih Pak sebetulnya masalah terbesarnya tuh ada di mana gitu? Iya. Kalau kita pikir-pikir ini kemungkinan apa? Jenuh mungkin. Iya. Jadi kalau tampilannya itu saja gitu, kan sudah nonton kemarin, Betul. sudah nonton yang lalu, maka dari itu seniman sendiri juga harus melakukan inovasi, inovasi misalnya tata tampilan panggungnya lebih menarik, humornya lebih segar gitu, harus banyak cara yang dilakukan. Nah ini sebetulnya bisa kita lakukan dengan kita harus banyak-banyak menimba ilmu gitu, berkomunikasi lah sama-sama dengan
mungkin yang kita kategorikan profesional di bidang seni. Gimana sih mengemas seni itu agar tampilannya tetap menarik gitu. Saya pernah mendengar istilah artpreneur. Apa itu Pak? Artpreneur itu kan berarti seni yang ditampilkan dengan semangat punya usaha di situ, usaha, wira usaha seni. Nah itu kan sebuah cara baru dari orang-orang profesional di bidang seni, gimana supaya art itu menjadi tampilannya lebih menarik, lebih banyak diminati masyarakat. Antara lain misalnya dengan lebih interaktif gitu. Ada antara dia dan penontonnya tuh terjadi interaksi. Yeah. Maka si penonton mengalami pengalaman, mengikuti kegiatan berseni itu. Seperti saya pernah melihat itu di Saung Angklung Mang Ujo di Bandung itu. Yeah. Gimana lah mereka tuh bisa mengemas penonton yang baru saat itu mengenal angklung, bisa ikut memainkan angklung pada Bisa saat interaksi itu. langsung gitu ya Iya. Pak? Padahal jumlahnya banyak, ratusan orang gitu ya. Dia di sebuah panggung yang besar gitu. Nah, si penonton itu dibagikan angklung satu-satu, dan pada saat itu juga baru diajarin do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi di akhirnya dia bisa memainkan sebuah lagu. Inovasi-inovasi semacam ini yang sebetulnya kita perlukan sebetulnya di dunia seni itu. Betul. Jadi yang pertama mungkin sajiannya ya Pak. Karena mungkin kan anak sekarang melihat cover depannya kalau sudah tidak menarik ya memang akan membuat ke belakangnya jadi jenuh begitu ya iya. Pak. Lalu juga kreativitas dari SDM-nya tadi kalau kata Bapak Cek Fili terkait dengan mungkin bagaimana caranya kita bisa lebih into sama penonton, sama orang-orang yang datang juga begitu ya. Betul sekali. Nah nanti kita bakal ngobrol lagi Bapak Ya. di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita tentunya ngobrol terkait dengan pesona budaya Sumatera Selatan, menjaga tradisi, mengukir identitas. Karena memang kita tahu bahwa kesenian dan juga budaya ini salah satu identitas suatu daerah yang memang bisa berkembang ketika masyarakatnya, pemerintahnya berkolaborasi dan juga menjadikan suatu bentuk seni yang memang bisa diingat oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Nah tadi kita di 2 segmen awal sudah bercerita bersama dengan Bapak Kristanto Januardi SSMM selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Dan tentunya ini juga identitas budaya Sumatera Selatan ini sudah dilakukan melalui berbagai program pentas seni maupun juga kuliner, Cek Fili. Betul sekali. Dan memang yang membahagiakan Pak, kalau di Sumatera Selatan ini kan kita banyak sekali pageant-pageant ya Pak ya. Ya. Mulai dari Putra-Putri Sriwijaya, ada juga mungkin Bujanggadis Palembang, bahkan di setiap universitas pun dibuat pageant gitu Pak. Nah, kalau untuk dari SDM-SDM ini, kira-kira tingkat sosialisasinya tuh lebih baik lagi atau bagaimana Pak? Atau mungkin sering dilibatkan juga Bahkan dalam sekarang ada duta event-event? budaya juga ya Pak. Iya, Cek Ayu, Cek bagus Iya. gitu Pak. Gimana Pak tanggapannya? Ya, alhamdulillahnya kita dalam beberapa kegiatan kita sudah mengajak teman-teman yang anak-anak muda yang beraktivitas di bidang kebudayaan itu. Misalnya menjadi talent beberapa pameran kita gitu. Dan kita juga ada kegiatan yang bersifat outdoor. Kemarin ada lawatan sejarah tentang pertempuran 5 hari 5 malam tuh. Iya. Nah, kami juga mengajak. Jadi yang tampil memperkenalkan tentang sejarah itu malah teman-teman dari Cek Bagus itu. Dan juga ini beberapa kali sering diperlihatkan di tempat acara begitu ya Pak. Nah tapi kalau tadi kita di off cam ngomong terkait dengan kesempatan beberapa pelaku seni untuk hadir di acara-acara ini seperti apa Pak pandangannya Pak? Ya, pastilah karena mereka yang melaksanakan, kita pasti mengajak mereka lah Ya. untuk ikut tampil di kegiatan-kegiatan kita gitu. Bahkan pernah kemarin kita hadirkan juga di luar provinsi ini juga mengajak mereka juga tampil. Kebetulan ada undangan untuk melakukan kegiatan seni di provinsi lain, kita ajak juga mereka. Tapi ruangnya untuk tampil di publik apakah sudah sebanyak itu Pak sekarang? Kalau kita perhatikan sebetulnya
Diharapkan lebih marak lagi lah, diharapkan lebih marak. Sudah ada, tapi belum begitu marak. Misalnya di tempat kafe-kafe itu juga sudah tampil sebetulnya. Nah, kemarin juga teman-teman dari Dewan Kesenian sudah mengadakan kegiatan-kegiatan dari latihan sampai nanti pagelaran itu di Gedung Kesenian Palembang. Ini perlu diketahui kan Gedung Kesenian Palembang baru saja dibuka ya, baru tahun inilah hasil teman-teman seniman itu mengupayakan berdirinya Gedung Kesenian. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ada tamu-tamu datang ke Kota Palembang, jelas kalau mau menengok seni di Kota Palembang, datang ke mana? Datang ke Gedung Kesenian atau Taman Budaya Sumsel. Jadi ini sudah dibuka juga kesempatan nantinya, bahkan ini juga bisa menjadi satu tempat berkumpulnya wisatawan begitu ya Pak, di Balai Kesenian Sumatera Selatan tadi. Kedepannya sih kita mengharapkan makin banyak lagi ruang publik yang dibuka. Iya. Nggak menutup kemungkinan misalnya di LRT, Ya. tampil di bandara, tampil. Betul. Karena kalau kita tengok lagi-lagi nengok tempat lain gitu, di Bandara Yogyakarta tuh seniman tampil di bandara loh. Iya. Jadinya kayak soft selling gitu Pak ya, dia nari tapi disiapin mungkin kalau misalnya orang pengen memberikan suatu achievement ataupun apresiasi gitu ya Pak ya, boleh gitu kan, tapi tidak memaksa. Sekarang nggak cuma dengan kotak loh. Ada yang modern pakai QRIS saja. Jadi kalau mau yang menyumbang langsung scan QRIS. Benar, karena sudah banyak yang cashless juga ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau untuk dari Bapak sendiri selaku dari Kepala Balai, kira-kira nanti bakal ada omongan nggak Pak ke depan bandara kita akan dibuat juga seperti itu? Ya, pengennya. Saya sudah membicarakan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, tapi belum membicarakannya dengan pihak bandara. Mungkin lewat kesempatan ini nanti pihak bandara mendengar, mungkin ngajak nanti kalau ke situ kita siap. Kayaknya ruang di bandara itu juga cukup luas. Benar Pak, sangat luas. Dan juga memang dari ya masyarakat yang datang ke situ ya paling cuman sekedar makan aja gitu Pak ya. Tapi kalau mungkin ada kayak tampilan seni, mungkin alat musik ya Pak. Karena kan alat musik kita juga di Palembang ini ya juga banyak yang bisa dilestarikan ya kan Pak. Benar. Oke. Nah ini apalagi kan tadi di tempat-tempat umum itu kan bukan cuma warga Palembang, warga Sumsel saja. Benar. Atau warga dari luar yang berkunjung ke Kota Palembang, oh ini tentang kebudayaan Sumatera Selatan, sambil mereka lewat itu. Karena kalau di bandara, kalau untuk kulinernya memang sudah disiapkan ya Pak ya. Kalau pempek kan sudah banyak, apalagi kalau orang mau beli oleh-oleh ya udah pasti udah tahu gitu kan Pak, beli di bandara aja. Tapi memang kalau untuk yang seni itu sih Pak yang masih kurang. Belum ya. Betul. Kira-kira kalau mungkin kita lihat lagi kan Pak, flashback ke misalnya bandara Jogja, Bandung, mereka tuh kayak ada announce-nya ada 3 bahasa Pak. Satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerahnya. Dan juga alhamdulillah juga sekarang di sekolah dasar sudah ada pelajaran bahasa Palembang, bahasa daerah gitu Pak. Nah ini gimana responnya Pak selaku Kepala Balai Pak? Iya, itu tentu tergabung dalam MULOK ya, muatan lokal ya. Betul. Semakin banyak dilakukan kegiatan-kegiatan tadi bahasa lokal di daerah, kan namanya Sumpah Pemuda itu kan yang ketiga kan menjunjung bahasa persatuan. Bukan satu bahasa ya. Bukan, tapi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahasa daerah masih diberi kesempatan hidup di daerahnya masing-masing. Betul. Karena kan kita lihat sulit juga untuk masuk ke beberapa anak-anak di zaman sekarang kalau tidak menggunakan taktik yang tepat begitu ya Pak? Betul, harus ada strategi-strateginya. Pasti orang-orang dari psikologi pendidikan tahu itu. Iya, betul. Dan juga itu sudah diarahkan secara langsung ya Pak, masuk kurikulum sekolah. Jadi mau tidak mau ya anak-anak zaman sekarang mengenal bahasa daerah gitu ya. Nah, apalagi kalau Palembang ini kan istilahnya ada Palembang bebaso gitu Pak ya. Nah itu kan kalau memang tidak dilestarikan ya kita yang generasi Z milenial aja ini kadang masih bingung ya Pak. Bahasa Palembang yang sebenarnya dengan Palembang bebaso itu bedanya di mana gitu Pak. Kalau ada pertukaran pelajar, baik di tingkat nasional maupun internasional, kan harus menampilkan budaya daerahnya. Betul. Iya benar Pak. Oke. Dan dia mau ke sana, ke luar negeri juga harus prepare begitu ya Pak. Betul. Kalau enggak, kamu dari mana? Apa yang bisa ditunjukkan dari daerahnya? Betul. Pak, tapi ke depannya ada nggak satu program yang sudah dicanangkan atau sudah dirapatkan beberapa stakeholder juga bersama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan yang akan lebih memperkenalkan lagi budaya dan juga kuliner Pak di Sumatera Selatan?
tentu kita mengacu kepada program. Kalau kami di bawah kementerian ya, Ya. jadi kami mengacu dari program-program yang kementerian ya. Dia di sana sebelumnya punya program namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Itu diambil dari mana? Dari Pekan Kebudayaan Daerah. Istilah Pak Dirjen dulu pelumbungan. Lumbung-lumbungnya yang berasal dari seluruh Indonesia ini nanti dikumpulkan. Nah, mana yang kita anggap untuk dinaikkan, untuk tampil di tingkat nasional. Sudah ada itu obrolannya Sudah. Pak ya? Bukan obrolan, itu memang sudah terjadi ya, Pak? sudah Oke, dilaksanakan. oke. Namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Oh, program itu. Oke. Dari sana ditampilkan semua kebudayaan dan kesenian, Pak? Iya, bahkan dari Sumatera Selatan ini udah berapa kali. Waktu dulu diadakannya di Gelora Nasional, Gelora Senayan tuh. Ya, kemarin yang tampil tuh ada teman-teman dari Pali malah. Program ini tahunan selalu terjadi ya Pak ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun sekali selalu dijalankan. Oke Pak. Nah, kalau misalnya kita boleh flashback sedikit ya Pak, di tahun 2018 kita kan memang pengen punya konsep wisata seperti Jogja ya Pak. Alhasil kita buatlah pedestrian Jalan Sudirman itu Pak. Nah, iya. Nah, sekarang kan memang sudah ditutup ya Pak ya. Karena kalau kita lihat dulu itu banyak sekali mengajak masyarakat-masyarakat untuk ikut andil ya Pak. Jadi itu seperti soft selling yang kita lihat malah bukan maksa untuk masyarakat, tapi masyarakat yang pengen datang sendiri untuk melihat itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira pengennya seperti apa Pak ke Iya. depan? Sebetulnya kemarin ya di film yang kita tampilkan tuh kan senimannya berkeluh kesah kan. Palembang itu kota dagang, bukan kota seni. Padahal siapa sih yang mau kerja tiap hari? Betul. Perlulah healing, istilah Iya, anak iya, sekarang. iya. Healing itu nengok karya seni lah. Dia bisa merefresh dirinya untuk sebuah nanti tampil bekerja di hari Seninnya dengan lebih baik gitu. Kalau sudah orang healing dengan seni-seni tradisi yang ada di Sumatera Selatan ini, maka mereka akan tampil lebih baik dalam bekerja. Artinya itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan, jangan kita nggak mengambil kesempatan itu. Diambil dengan kreativitas kita. Dengan kegiatan-kegiatan seni ini bisa menggerakkan banyak roda ekonomi loh. Ada yang dagang di pertunjukan itu. Benar. Apalagi kemarin di pedestrian itu bukan cuman sekedar ya dagang ya Pak ya, malah kalau untuk jualan juga ada gitu. Kemarin malah bawa ular gitu juga ada gitu Pak ya, untuk foto bareng gitu. Walaupun memang dijaga begitu ketatnya. Ada juga tampilan seni gitu Pak. Yang nyanyi pun juga ada gitu Pak. Nah, kira-kira itu semoga bisa dihidupkan lagi atau seperti apa nih Pak? Iya. Mungkin kalau di Kota Palembang ini kan khususnya, mungkin di daerah lain juga ada ya, di Lubuk Linggau, di Lahat dan sebagainya. Saya nih mengurus provinsi, jadi harus membicarakan tempat-tempat lain juga. Betul. Benar-benar. Artinya kreativitas kita semua di dinas maupun komunitas untuk membuka ruang-ruang publik kita untuk kegiatan berkesenian tadi. Dibukalah entah itu di Linggau, entah di Sekayu, entah di Batu Raja dan sebagainya. Kreativitas kita membuka ruang-ruang publik kita untuk kegiatan berkesenian yang sekaligus menggiatkan perekonomian warga. Betul. Pak, satu tempat dong kan sudah banyak keliling di 17 kabupaten kota. Satu tempat yang memang kayak Bapak datang kayak, oh ini bagus nih potensinya gitu di Sumatera Selatan. Yang kayaknya, oh ini nih harus dicanangkan untuk jadi unggulan gitu. Gimana sih Walaupun Pak? mungkin belum viral gitu ya. Tiga tempat deh Pak iya. yang paling Ini oke tinggi banget. potensinya gitu. Iya. Sebetulnya masing-masing kota dan kabupaten itu punya keunggulan sendiri-sendiri Betul. sih ya. Tapi yang saya fokus tuh tantangan sih. Iya. Gimana kota-kotanya? Kota-kota yang ada di Sumatera Selatan, yang pendudukannya kan lebih banyak dan lebih beragam, lebih heterogen ya. Kota Lubuk Linggau, Kota Prabu Muli, Kota Pagar Alam. Tuh ayo tampillah, terutama yang di kota-kota itu yang sudah bergerak di bidang jasa itu tuh. Tampil dulu, dibuat ada gedung keseniannya enggak atau tempat ruang publik untuk kumpul-kumpul warga
Di situ dibangun kegiatan-kegiatan seni. Oke, jadi tadi ada Prabu Buli, Ya, Lubuk Linggau, Pagar Alam. Pagar Alam ditantang langsung sama Pak Kepala Balai Benar. untuk bikin sekreatif mungkin ya. Oke, mungkin terakhir Bapak Ya. bisa diberikan himbauan untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan untuk melestarikan tetap budaya kita ini, Pak. Ya. Kebudayaan itu jangan dianggap, ini pesan dari Pak Dirjen sebenarnya waktu itu. Jangan dianggap sebagai cuma pengeluaran saja gitu, Yeah. keluar uang untuk pertunjukan ini, pertunjukan. Tapi kita harus punya pemikiran bahwa kebudayaan itu adalah sebuah investasi. Investasi untuk masa depan. Betul. Negara-negara ya kita lihat lah, seperti Korea Selatan, India itu sekarang majunya dari kebudayaan, termasuk Amerika ya, dengan Hollywoodnya ya. Betul. Artinya kebudayaan itu investasi loh. Dia bisa menghasilkan banyak, kita sebut banyak uang di situ. Income tuh. ya Pak, betul. Yang Bollywood luar biasa kegiatan apa Filmnya dalam satu gitu ya, film, Pak. tapi pasti ada tariannya. Betul. Betul. Film Korea kita lihat Ada dance-nya ya Pak. begitu maraknya, Betul. bahkan ramai di dunia untuk mengakses film tersebut, termasuk ibu-ibu di sini kan. Iya, betul. Nah, bukan tidak mungkin dengan kita ini disebutannya adalah negara adidaya budaya. Oh, orang mengakui loh di berbagai dunia kekayaan budaya Indonesia ini. Artinya secara ini saja, secara modal aja sudah banyak. Iya. Tinggal kreativitas kitanya mau menjadikan itu diberminati oleh banyak orang, terutama di dunia internasional. Baik, jadi kreativitasnya ditunggu ya Pak, Iya, baik iya. dari masyarakat, mau juga pekerja seni, dan juga tentunya kerjasama dengan pemerintah juga ya. Baik, pemirsa yang di rumah, itu dia Halo Palembang kita edisi hari ini, Rabu 6 November 2024. Terima kasih sekali lagi Bapak Kristanto Januardi SSMM. Terima kasih Bapak sudah Iya, mampir ke sama-sama. Halo Palembang hari ini berbagi kisah bersama dengan pemirsa. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita air kata, Kemang Cemidun. Aku Vili, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta. Acara ini dipersembahkan oleh